biar masuk Wika Putra TV. Ya. Bisa nonton. Gimana? Oh di baju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita langsung saja bersyukur kepada Allah atas segala taufik dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Malam ini berlangsungnya tasmi surah Al-Fatihah dan alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar ya, setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatan secara umum bahwa di dalam membaca Al-Qur'an ini pentingnya kita konsisten dalam makhrijal huruf. Jadi secara umum Masya Allah peserta sudah bagus semua, tinggal bagaimana konsistensi dalam ya membaca Al-Qur'an atau surah Al-Fatihahnya itu. Terkadang ya ada hatipisnya di awal tebal ya, atau ada juga ain yang di awal tidak ditekan ya, ainnya ya. Ada yang dijadikan ain sebagai hamzah. Jadi ini perlu konsistensi saja. Tapi secara gambaran umum, Masya Allah sudah luar biasa. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi. Jangan cepat merasa puas, terus belajar, karena belajar Al-Quran ini tidak ada hentinya. Sampai kapan kita belajar Al-Quran? Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Mungkin demikian dari kami. Barakallahu fikum atas segala perhatian. Hadallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halo Ustaz Mukarram, Ustaz Riza, Bapak Indri, semuanya ketua pengurus dan seluruh anggota jajaran Masjid Jami' Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini luar biasa kegiatan kita, yaitu sama-sama kita membumingkan Al-Qur'an, yang sama-sama juga kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebagaimana kita belajar, kemudian kita mengajarkan. Mudah-mudahan insyaallah kita tergolong hamba Allah yang nantinya dicatat sebagai orang-orang yang dalam dikatakan ahli Al-Qur'an. Amin rabbal alamin. Catatan sedikit bagi kami adalah simpel saja. Yang penting istiqomah terus, belajar terus. Semoga nantinya kita susah-susah, payah-payah, walaupun dikatakan susah, payah kita mengucapkan. Kalau dalam hadis itu dikatakan wayatata, yang orang-orang susah itu nanti dia sama mendapatkan dua kebaikan. Derajatnya naik, sama malaikat pun nanti senang dengan dekat dengan kita. Itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa ya? Boleh izin ya Ustaz ya. Ya. Baik. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Yang kita sama muliakan Ketua DKM Ustadz Indri Zamar SAG dan seluruh jajaran pengurus, Ustadz Dwika, Ustadz Rahmat, kemudian para asatidzah al-kiram, kita doakan seluruh muharrik kegiatan ini mudah-mudahan dapat pahala paling tinggi di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya, diluaskan rezekinya, ya,
Yang kedua, saya apresiasi Bapak Ibu yang pertama punya mental baja. Bapak Ibu, kalau Ustadz Dwika sama Ustadz Rahmat ngomongnya nggak boleh pahit-pahit, karena jumpa lagi besok. Kalau saya ini mohon izin boleh? Boleh Pak Teddy, biar jadi obat gitu ya. Karena kalau yang enak-enak tuh nanti diabetes. Tapi kalau yang obat tuh cuman Pak Suhar? Memang pahit dia. Tapi bikin sembuh, sehat kan? Gitu. Apalagi Pak Teddy tadi bilang satu-satu, kebetulan saya catat pula. Sebiji-sebiji saya catat. Sampai namanya, nama suaminya pun tahu tadi. Ya. Sebelum saya sampaikan detail, saya kasih pengantar begini. Bahwasanya ilmu ta'limul Quran itu hukumnya fardu kifayah. Tajwid itu guna. Kemudian itu semuanya lah, ilmu-ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung sudah ada ustadz ngajar ngaji di Rosa At-Taqi, itu sudah gugur. Ya, oh berarti ustadz saya menghafal ilmu tajwid itu kalau sudah ada yang hafal gugur ya. Tapi membaca Quran dengan tajwid fardu ain. Ya, beda ini nih. Ilmu tajwid fardu kifayah, baca tajwid wajib ain masing-masing. Kalau ada yang nanya, Ustadz saya kalau baca nggak pakai tajwid hukumnya apa? Dosa. Ya, apalagi sudah ditawarkan tahsin nggak ikut lagi, bacanya belepotan, ya, sungsang kanan sungsang kiri, tak belajar, baca salah, dosa. Galak kali Ustadz, sengaja memang biar datang semua. Ya, tapi yang bilang begitu bukan saya. Yang bilang begitu adalah gurunya para guru Al-Quran, yang kitabnya itu disadur hampir semua metode-metode yang kami pakai. Siapa yang bilang begitu? Namanya Syekh Al-Jazari, dalam kitabnya Matan Al-Jazari. Mungkin Ustadz Dwika, Ustadz Rahmat dari situ juga sumbernya Ustadz ya. Ada yang namanya Tuhfatul Atfal, ada yang namanya Matan Jazari. Itu buku induk tajwid lah. Ya, ada namanya Manzumah Al-Jazariyah gitu. Ya, dulu kita belajar. Kata beliau dalam kitabnya apa? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Afim kata-katanya, catat ya. Dan mengambil ilmu tajwid hatmun lazimu, perkara yang wajib. Malam yujawwidil Quran, wa fi riwayatin yujawwidil Quran, barang siapa yang tidak mentajwidkan Quran, athimu. Apa arti athimu? Dosa. Berarti kalau ibu bapak nggak belajar tuh ain, nggak mau belajar, sudah diajar baca, bandel, salah, nabrak, hukumnya apa? Athimu. Imam Al-Jazari, tanya semua guru Al-Quran pasti banyak induknya ke situ. Kenapa harus bertajwid? Li'annahu bihil ilahu anzala, karena diturunkan oleh Allah begitu. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan begitu juga sampai kepada kita dari Rasulullah, dari Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi, Nabi ke umat, semuanya tajwid. Kalau kita nggak pakai itu rantainya, maka kita merusak tatanan Al-Quran. Makanya kalau ibu yang suaminya belum ikut tahsin, bilang, Pak kalau bacanya ngarut dosa Pak. Oh bilang gitu biar dia datang. Ya, bapak yang istrinya masih belum, ya dimotivasi aja Pak, ya dimotivasi. Saya gurau aja tadi, ya. Jadi itu ya. Nah sekarang saya masuk ke penilaian. Yang pertama Pak Jasri Khaidir. Nah ini orang paling dermawan. Mudah-mudahan habis dikoreksi tetap dermawan lah ya. Yang pertama Pak Jasri Khaidir, di dalam Al-Fatihah itu ada beberapa tasdid nggak boleh
diterabas ya. Tadi saya catat di ya iyyaka na'budu wa kurang tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyanya harus di tasdid. Musaddadah itu apa? Dibaca dengan kuat. Jadi dikencengin lagi, Pak. Ya, iyyaka na'budu wa iya. Boleh gitu ya? Jelas ya? Nah, itu. Yang kedua, Pak Jasri termasuk yang mantap lah. Cuma minta huruf O-nya ditebalkan. Ihdinas siratal. Tol, jangan ihdinas siratal. Tal, itu kurang tuh. O itu kan dia harus kuat ya. Kemudian jangan ada anginnya. Jadi dikencangin lagi, Pak. Siratal ladzi siratal. Jangan siratal. Tal itu nggak boleh ada. Kalau ada anginnya namanya hamas. Kalau huruf hamas itu huruf tak kaf ya. Nah, sementara huruf to jangan. Jadi dikuatkan. Kemudian ini yang fatal. Ya. Yang fatalnya dari Pak Jasri Edit mulai hari ini nggak boleh terulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi Pak Haidir baca berapa harokat? Ya. Jadi yang namanya mad lazim musaqal kilmi ya, Ustaz Rahmat ya. Pertemuan antara bendera dengan tasdid itu berapa harokat? Yang tahu dapat roti kirai. Berapa Pak tadi? 4. Pak Johardono harus 6. Mat lazim. Lazim itu bukan nama ustadz. Memang ada guru kita namanya Ustadz Lazim. Tapi lazim itu artinya ya artinya adalah wajib. Lazim alaikum, wajib bagi kalian. Maka nggak boleh kurang dari 6. Titik nggak boleh ditawar. Sama seperti mayyasha harus 6. Ya. Waladdallin. Jadi harus 6 harokat. Tadi Pak Jasri kayaknya gara-gara diganti-ganti mic kan grogi pula kan. Yang pertama. Ya, yang pertama tuh, kalau yang kedua kayaknya nyampe tuh kayaknya. Allahu Akbar ya. Jadi itu ya. Buat yang lain sama ya. Jadi dilatih gimana caranya? Yang pertama kalau baca tuh jangan tegang, karena kalau baca Quran tegang itu buyar. Apalagi kalau di depan situ. Kalau ada di depan situ tegang, tadinya sampai jadi tak sampai. Ya. Jadi baca Quran tuh kalau tegang nih. Kita nih kami para penghafal Quran jadi imam, udah siap 3 juz, sampai depan hilang separuh. Makanya harus sangat-sangat kuat. Kalau nggak kuat, nah tengok ada sama-sama hafiz lagi kan, nah, dia hafal juga, matilah kalau salah. Apalagi kalau imamnya tak hafiz kan, ada hafiz Quran, kalau salah habis awak kena cegat ini. Mau kemana? Nah, gitu ya. Makanya harus dipastikan mantap. Makanya tadi koreksi saya, kalau judulnya tasmi harusnya nggak ada mushafnya di sini. Tadi kenapa masih melihat? Judulnya apa? Tasmi. Kalau baca Quran itu namanya tilawah. Kalau tasmi itu apa artinya? Memperdengarkan hafalan. Sam'a yusammi'u tasmi'an. Artinya memperdengarkan hafal. Dan kalau Fatihah nggak usah lah nengok lagi, kan wajib dibaca dipakai hafalan, betul atau tidak? Kalau Fatihah wajib hafal dan fasih, wajib ain. Ya. Macam mana kalau nggak ain? Boleh kalau mu'alaf. Mu'alaf boleh ya. Nah, jadi itu ya. Yang kedua, Pak Suharjono udah bagus, overall bagus. Cuma huruf shot aja terlalu monyong. Iya, ihdinas siratal. Ya, jadi huruf sin, siratal tuh nggak bisa ihdinas sui enggak. Yang monyong itu cuma yang dhammah. Ya Ustaz ya. Ya, su baru monyong. Yuwaswisu fi sudurin nas. Su. Kalau siratal hurufnya harokatnya apa?
Si, ya biasa aja, cuman lidah pangkalnya naik, namanya isti'la. Jadi nggak usah ihdinas sui, nggak usah ihdinas si. Yang main bukan bibir tapi lidah. Ya, siratal, namanya isti'la, naik pangkal lidahnya. Ihdinas si, lihat menyo nggak saya? Ihdinas siratal, bukan ihdinas siratal mustaqim, siratal, ya, jadi ihdinas si, itu aja ya. Jadi su baru monyong, ya. Nah itu, nanti kalau yang kurang-kurang tolong dikoreksi Ustadz Rahmat dan Ustadz Wika. Kemudian Ibu Sulastri. Nah, Ibu Sulastri, Ibu wong Jawa. Oh pantas, iya, karena budu nggak boleh. Bu Sulastri kalau pas Quran Jawanya tinggal, jadinya apa? Arab. Ya. Nah, jadi kalau pas Arab huruf dal itu nggak boleh ada hamasnya, saja. Ya. Dadi du bade nggak boleh. Dadi du bade. Iyyaka na'budu wa budu nggak boleh. Budu gitu ya. Pokoknya kalau baca Quran nggak boleh pakai suku, nggak boleh. Semuanya harus jadi Arabic language. Nggak boleh. Ini kalau pakai suku susah. Saya ya sering interaksi sama orang Sunda. Orang Sunda nggak bisa huruf fa. Hurufnya apa? Pa. Alam taro kaifa fa'ala. Kan nggak boleh. Ya. Ada lagi orang Betawi, Ustaz ya. Kalau orang Betawi nggak bisa huruf za. Dia hurufnya apa? Ja. Orang namanya Rozak dipanggilnya siapa? Ojak. Bang Ojak katanya. Ya. Makanya dia baca idza juljilatil. Nah, kalau pakai suku Betawi, kita kan nggak boleh, harus pakai Arab. Idza zulzilatil. Nah, itu ya. Jadi tadi Bu Sulasi catatannya jangan huruf dalnya dihameskan, dikeringin aja. Jadi anginnya tuh kalau mengetes huruf ada hames, taruh tangan di sini. Ada nggak anginnya? Dadidu, kalau masih ada angin berarti salah. Dadidu, kalau anginnya tak ada berarti gitu. Oh saya Ustadz orang suku ini, nggak boleh. Saya punya guru Allahu yarham Ustadz Muzamil MF Al-Hafidh. Beliau itu 2005 menang MHQ internasional. Ya, waktu itu di depan Ka'bah itunya. Dapat hadiah sampai haji, udah meninggal beliau, meninggal muda. Beliau orang Jawa, kalau ketemu Reza, apa kabar gitu. Tapi kalau baca Quran langsung jadi Syekh Arab. Karena apa? Ya lisannya biluhunil Arabi, dengan dialektisasi orang-orang Arab. Kemudian huruf po-nya sama Bu Sulasti. Ihdinas siratal, kasih kuat lagi. Po, jangan to, tapi po, ya. Yang terakhir di ayat terakhir itu dolin, itu kurang tasjid di huruf lamnya. Harusnya kan masuk dulu, masuk ke huruf lam baru dilepas. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tadi usulati langsung dolin. Nah, jadi agak kurang di tasjidnya. Semoga kalau saya enggak gitu Ustaz salah dengar. Mudah-mudahan saya salah dengar. Nanti itu aja mungkin catatannya, ya. Pak Sarbini. Mana Pak Sarbini? Pak Sarbini alham. Jadi huruf lamnya jangan kol-kolah, tadi ke bawah mungkin. Alham, ya alham sempurnakan sukunnya. Oh bukan. Pak Sarbini tadi alnya kecepatan. Termasuk banyak teman-teman yang hufaz gitu Sadwika. Jadi Allahu Akbar. Ketika baca Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggak boleh. Alham itu belum sempurna lagi. Alham, dia harus begitu. Kadang-kadang ikut lagu tuh, ya. Ada beberapa santri alumni saya 30 juz pun ada yang begitu. Karena ikut lagu Pak Ketua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya harusnya alham, tunggu dulu, sukunnya sempurna.
Kalau mantulnya tadi enggak, maaf ya. Jadi cuma jangan cepat-cepat pindah ke ham. Jangan alhamdulillah, jangan cepat-cepat begitu. Itu namanya belum itmamus sukun, belum menyempurnakan sukunnya huruf lam dia. Kemudian sama tadi ihdinas siratal. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Qimnya kurang qaf ya. Karena kalau kaf itu memang dia termasuk ya di tenggorokan pangkal, tapi dia naik sedikit, sementara qaf lebih dalam. Ya, jadi jangan mustaqim, jangan, tapi mustaqi, ti. Pakai huruf apa kalau bahasa Indonesia itu? Huruf tiu, jangan huruf k. Ya, memang makrot dia memang beda tipis, nggak jauh. Ya, tapi jangan sampai sama. Ya, jadi jangan ada yang mustaqim, tapi mustaqim, qim. Dan itu nggak boleh takalluf, nggak boleh berlebihan. Ada orang yang berlebihan. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Ya, biasa ya mustaqim, ya. Makanya di dalam matan Al-Jari juga dibilang kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Mukammalan min ghairi ma takallufi, sempurna tanpa ada sesuatu yang takalluf. Takalluf itu berlebihan, ya. Ini nggak boleh berlebihan. Contoh berlebihan gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu takalluf. Biasa aja. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang yang punya sanad 15 jalur, Dr. Aiman Suwaid, Al-Fatihahnya biasa sekali. Dr. Aiman Suwaid. Ya, dia pakar tajwid dan nahwu shorof. Ya, nah itu muridnya sangat banyak dan itu ya dia tidak takalluf. Oke, selanjutnya bagus. Pak Slamet Rianto. Nah, ini baru Pak Slamet Rianto tadi alhamnya mantul sikit. Mana Pak Slamet tadi? Nah, mana beliau? Roti kirai. Oh, belum. Ya, tadi mantul ya. Tok dan kofnya sama dengan huruf ainnya juga kurang ya. Kemudian Pak Hendargo, wah ini tadi paling mantap ini kan suara Bilal kan? Iya. Imam subuh. Iya. Yang paling paten itu bacaan yang imam ini apa? Imam di waktu yang sir. Nah, itu pasti bagus terus, nggak ada salah. Ya. Nah, Pak Hendargo sudah bagus, cuma kena di huruf hanya mantul pula sebiji tuh. Mungkin karena semangatnya ihdinas gitu ya. Nah, di situ. Yang lainnya overall ya. Tadinya kalau nggak ada gara-gara si itu mantul, itu best of the best tuh tadinya. Oh iya, gitu Ustaz Dika ya. Cuma gara itu dia jadi kurang ya. Pak Yusuf huruf H-nya kurang tipis. Ya, alham. Nah, kayak Pak Imam kan udah mantap itu. Alham, jangan alham. Bedakan ya. Nah, latihnya begitu. Ha, hi, hu, ah, ih, Kalau kata orang apa Ustaz? Pedas. Jadi kalau belum lancar huruf H, belilah lado banyak-banyak. Makanlah sampai pedas tuh. Ya kan kalau pergi gitu, belum juga keluar, tambah lagi. Taklah gurau, nanti sakit perut, awak pula kena tuntut. Ya, latihnya bagaimana? Itu tenggorokannya disempitkan gini, diafragmanya gini, biar anginnya keluar. Kalau dibuka, jadi diafragmanya dirapatkan. Kayak ibu bapak berbisik. Kadang-kadang saya juga punya murid Ustaz Dwika, Ustaz Rahmat, dia tahu makrotnya, cuman kalau baca nggak konsisten. Ingat hanya, oh iya, alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman, kan lupa lagi, oh iya, Ar-Rahmanir Rahim, lupa lagi, Rahim. Nah, kadang-kadang tidak konsisten, jadi harus konsisten mengucapkannya. Ya, lanjut. Siapa tadi? Pak Heri Sulistio. Nah, Pak Heri, sinnya ditipiskan lagi, Pak. Iya, sinnya jangan terlalu tebal. Tadi Pak Heri itu terlalu tebal. Bismillah, harusnya bis.
Ya, bismillah, bis, sa, si, su. Kalau sin itu lidahnya ujung aja. Sa, si, su. Dan macam agak-agak mental gitu. Iya. Mustaqim. Pak Suharjono paling catat itu tuh. Mustaqim. Kalau slow motionnya mustaqim. Jadi jangan atau jadi sod. Ya, jadi huruf sin itu harus tipis. Ya, contohnya lagi di mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jangan nas, jangan. Ya, itu aja. Kemudian tasdid di huruf ro-nya, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kadang-kadang ada yang kurang teliti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang tasdidnya di huruf ro. Kemudian Pak Heri huruf ainnya dipertebal. Kemudian Pak Sukiro udah bagus. Cuma sirotol aja huruf to sama kenanya. Ya. Sirotol huruf to saja. Pak William, nah ini saya sangat sayang, makanya ada 4 catatannya nih. Pak William nih ya. Pertama huruf H-nya harus belajar lagi. Nanti sama Ustaz ya. Ya. Nanti beliin ladu banyak-banyak ya. Ya. Hanya belum dapat Pak William. Belum harus belajar tadi latihan. Ya. Dan ini saya pesan buat Bapak Ibu, kalau cuma giat ngaji ketika ketemu ustadz nggak ada progres. Bapak Ibu harus praktekkan yang Bapak Ibu sudah praktekkan di sini, baca tilawah di rumah. Kalau bisa 1 hari 1 juz. Saya punya binaan tuh tiap 1 pekan saya tanya, 1 pekan berapa juz tilawah? Ya, paling ideal 1 hari 1 juz, 1 pekan 7 juz. Ada orang-orang yang baru belajar tahsin sama saya, ya minimal 2-3 juz 1 pekan. Ada yang cuma ngaji pas ketemu saya saja, pasti pekan depan masih macet. Makanya harus apa yang didapatkan dari para asatid itu dipraktekkan di tilawah sendiri. Kemudian harokatnya jangan kepanjangan Pak William. Nah ini buat semua. 2 harokat itu cuma 2 kali genjotan. Ya, jangan pakai nada klasikal. Mohon maaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan familiar sekali nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jadi kalau 2 harokat itu diayun aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan kepanjangan, ya. Nah, itu. Kemudian mustaqimnya sama, masih kaf diganti qaf ya. Mustaqim. Mustaqim jangan mustaqim. Kemudian sama huruf ta kurang tebal. Ibu Murniati, nah ini Bu Ketua ya? Bu Sekretaris. Bu Sekretaris udah bagus semuanya. Cuma sebiji dia sangkut. Apa di mana tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Nah, tadi kanasnya tebel banget ya Ustaz. Ustaz juga bilang, aduh di situ pula katanya. Kalau tidak tadi Ibu nomor urut 1. Cuma gara kanasnya ketebelan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Kanas kan huruf sin, bukan huruf shad, bukan huruf shin. Ya, kanasta'in. Yang lainnya bagus tuh tadi. Ya mungkin nanti habis makan roti kirai nanti yang tebalnya hilang nanti. Jadi tipis ya. Iya, mohon maaf Pak Suharjono biar nggak tegang kali ya kan. Kata Pak Suharjono, kita ini jangan ngaji bapak-bapak di momok-momoki katanya. Ya, kalau sama bapak-bapak ini kan kita harus fun learning Ustaz ya. Jangan hard learning. Kalau hard learning bubar langsung. Ya. Bu Emi bagus tinggal huruf to. Mana Bu Emi? Nah, Bu Emi bagus tinggal huruf to saja ditebalkan. Sirotol itu aja. Ibu Eli huruf H-nya kurang tipis. Nah, kemudian ihdinas sirotol masih pakai shin. Nggak boleh. Jangan ihdinas sirotol. Tapi huruf so itu sebenarnya lebih dekat dengan sin sebenarnya daripada shin. Ini banyak orang yang mungkin keliru di situ karena mungkin ambil jalan pintas, tebalin huruf shin. Ya, jadi bacanya ihdinas shiratal mustaqim. Shira, nah itu salah. Lebih bagus lebih dekat ke sin. Karena sebenarnya huruf
huruf so dengan huruf sin lebih dekat, cuma dia beda ketebalan aja. Jadi jangan jadi shin ya. Bu Eli, mana Bu Eli? Mana Bu Eli? Hah? Habis Bu Emi tadi siapa? Bu Yeti. Iya, tadi yang bilang Bu Eli siapa? Oh, lu bapak-bapak nih. Oh. Pak Teddy nih. Mana Bu Yetinya? Bu Yeti. Pak Teddy yang salah tadi, Bu. Saya catat Bu Eli gitu. Saya catat lah ya. Maaf ya, Bu. Ya. Jadi syiratal diganti dengan siratal, huruf si, jangan shi, jangan. Dia bukan huruf shin, tapi huruf sa ya. Kemudian sama waladdallin, itu 6 harokat dan limnya, huruf lamnya masuk tasjid. Kemudian Bapak Fatahur Rahman, betul ya? Aman. Catatan saya Bapak aman. Itu aja. Nanti ngopi kita nanti ya. Ini sama Ustaz Dwika ya. Nah, tadi gitu ya Ustaz ya. Aman, nggak ada catatan. Ya. Kemudian Pak Ra'ah Adinda Rahmat, ini anak muda ya. Rahmat ya. Rahmat. Ya, Adinda Rahmat itu buka mulutnya. Pasti Ustaz Dwika sering bilang begitu. Betul nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi itu. Udah bagus padahal. Bagus. Betul ya Ustaz ya? Kurang dibuka. Udah berapa tahun menikah? Oh belum, nanti habis nikah besar deh bukanya. Iya. Oh sama Ustaz ya? Habis nikah tuh besar tuh. Ya. Berarti obatnya nikah dulu. Jadi dibuka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi tadi karena mungkin mau tekan ainnya. Alamin. Jadi jangan tapi alamin. Ya. Kemudian mustaqim sama. Jadikan qaf sempurna, jangan seperti kaf. Nah, kemudian tadi syiratalnya juga agak samar-samar ke huruf shin. Mungkin Ustadz juga mencatat, jadi jangan sampai samar ke huruf shin. Tapi si ya, siratal. Kemudian Pak Dirman. Nah, Pak Dirman ini bagus karena mungkin udah terbawa Imam Haromain kan. Iya, saya bilang ini nggak minta cair korma sorban enggak Pak Dirman. Cuma tadi di an'amta itu ada mantul sedikit. Ya siratal ladzina an'amta, kelamaan. An'amta kelamaan itu. Jadi harus pindah aja, ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat gitu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini agak kelamaan, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu pas. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Terlalu cepat tadi begitu. Alhamdulillah, jangan. Gitu, ya. Itu aja. Selebihnya kurma dan air zam-zam. Canda Pak. Saya kemarin baru pulang juga Pak. Kemudian Ibu Siti Saufur ya. Ibu Siti Saufur aman-aman aja. Nggak ada catatan nih. Ya, mana ibunya? Bu guru TPQ pantas lah katanya gitu. Enggak juga gitu Ibu. Ya. Guru TPQ belum tentu semuanya bagus. Ada orang yang nggak guru TPQ bacaannya bagus. Nggak tergantung dari itu. Yang penting, gitu. Ibunya pulang ya? Nggak jadilah dapat. Bagus ya, Bu Siti Saufur. Kemudian Bu Emi Suparmi, betul tak? Bu Emi Suparmi huruf H saja kurang. H, Hi, Hu, H latihan, makan ladu. Bu Eva, nah Bu Eva huruf Po di ayat siratal sama. Rata-rata paling banyak tuh ya saya huruf Po-nya. Ibu Isna huruf H makrotnya masih belum keluar. Al-Ha, Al-Ha, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Nir-Rahim, Nir-Rahim. Ya, dilatih lagi huruf H-nya. Ya. Jadi rumusnya gini, kalau huruf H bisa, huruf Ain pasti bisa. Karena dia tempatnya sama.
Ya, kalau di pangkal itu apa? Di pangkal itu hamzah dan ha kan? Kalau di tengah tenggorokan ain dan ha. Nah, ini kalau Bapak Ibu belajar dapat satu dapat dua. Ya. Nah, gitu ya. Pak Teddy. Nah, ini yang paling sama lah Pak, huruf ha aja itu. Coba ya ditipisin lagi, dipedaskan lagi. Kemudian tadi ghairil maghdubnya ada mantul. Ghairil maghdub magnya dikurangin. Ghairil maghdub huruf gha itu kan tidak ada sifat qalqalah ya. Jadi jangan magdu tapi ghairil maghdub jangan mag enggak boleh ya. Huruf ghain tidak ada qalqalah. Selebihnya overall oke. Terakhir Ibu Eka. Ibu Eka makhraj ha dan ainnya masih belum. Bu Eko namanya siapa, Bu? Bu Mariani. Tadi tulisnya Bu Eko. Enggak apa-apa. Karena di tetangga saya ada Bu Siska, Bu Eko juga. Yang ditinggal rumah Pak Imam kan? Bu Siska, Bu Eko gitu ya. Jadi Ibu huruf ha sama ain yang tadi harus dilatih. Masih belum keluar. Nah, nanti titip sama musyrifahnya ustazah untuk melatih huruf itu. Tempatnya ha sama ain di mana sih? Dia di tengah penggorokan, ya. Dan itu memang harus ada effort. Dia nggak bisa kalau nggak dikeluarin. Ya, siratal ladzina an'am. Kalau kurang kencang ya memang nggak bisa. Dan memang huruf ain tidak ada di percakapan Indonesia. Makanya kita harus terbang ke Arab, tapi nggak pakai tiket. Terbang memang harus karena nggak ada. Tapi kalau Bapak lihat di Saudi kecil-kecil ayatnya sudah bisa dia. Anak kecil 7 tahun, ya huruf ain ya an-maza gitu. Kalau kita kan nggak biasa. Paling orang-orang Pekanbaru, orang Riau lah suka bilang huruf pakai saat pakai gitu ya. Lahjah-lahjahnya orang Riau tuh kayaknya agak-agak kearabannya ada. Jadi Ibu Eko harus memperbaiki sampai menemukan makhraj ha dan ain itu satu paket. Yang kedua sama syiratal. Jangan dibaca shin, jangan, tapi si ya. Kemudian waladhdallin sama kurang tasdid di huruf lamnya. Ya, waladhdallin alin tasdid dulu. Jangan cepat-cepat ke huruf lam. Saya kira itu satu-satu ya, silakan diperbaiki, silakan disempurnakan ya, tapi jangan jadi momok yang menakutkan. Ini pesan saya, belajarlah dari guru yang kritis kalau bacaan Bapak Ibu mau bagus. Ya, saya pernah ketemu satu halakoh sana jauh, bukan di kecamatan kita. Ya, saya pernah merekomkan seorang guru yang ya seperti Ustadz Dwika, seperti Ustadz Rahmat yang ketat dalam koreksi. Tapi ternyata dia malah nggak mau begitu Pak Ketua. Akhirnya cari guru lain. Pas cari guru lain, bilangnya cerita sama saya gini, Ustaz, kami udah dapat guru baru, gurunya tak pernah marah. Coba Ibu baca. Pas dibaca, ya gitu-gitu aja. Ya pantas lah. Nggak ada perubahan. Belajar Quran tuh harus guru yang paling ketat cari. Kalau perlu Ustaz Rahmat, ketatkan saya. Gitu. Saya dulu punya musyrif namanya Ustaz Syafa'atu Zaidun LC Al-Hafidh. Itu sangat ketat. Jadi kalau saya sama kiai, karena kiai kan otaknya udah banyak urusan, jadi dia nggak terlalu ketat. Tapi saya sebelum maju ke kiai, datang kepada musyrif itu sangat ketat. Saya dulu sering diingatkan huruf ain dhammahnya, ya suka dia bilang gitu kan, di ujung gitu. Tapi kalau sama kiai nggak terkoreksi. Jadi ternyata ketika kita talaki belajar dengan guru-guru yang ketat koreksi, disitulah perbaikan bacaan kita signifikan. Jadi jangan malu untuk dikoreksi. Itulah harga mahalnya. Kalau dikoreksi itu harga mahalnya di situ. Ya. Jadi punya guru yang ketat dalam membimbing, maka bacaan Bapak Ibu levelnya akan tinggi. Kalau guru jadi pemaaf dalam akhlak, tapi kalau dalam tajwid pemaaf nggak jadi. Mohon maaf. Ya, dibiarin. Ya, makanya kalau perlu diperkata, Ustadz, saya kalau ada salah sejengkal, jangan usah biarkan lewat. Apalagi Pak Suharjono tuh, jangan takut Ustadz, walaupun beliau tinggi. Ya, Suharjono sama siapa? Karena kita berdua Ustadz, nah, beliau sendiri kan, tenang aja. Besar kita, 2 lawan 1. Ya, selamat ya.
Jadi kalau guru-gurunya, pembimbingnya mengoreksi dengan ketat, itu tandanya selektif dan bacaan ibu jadi naik. Target gini, kalau saya dulu waktu saya 4 bulan sama kiai baru boleh menghafal Ustaz. Waktu saya menjadi tahfiz, datang udah jadi imam, saya remaja-remaja di Asaburinjal tuh Pak Ketua. Jadi imam, paten lah jadi imam di Tanjung Pinang, anak muda. Saya kira bacaan saya udah paten. Datang ke pondok, Al-Fatihah 6 hari saya. Ya Allah, di Tanjung Pinang awak macam syekh aja. Datang ke pondok, karena saya jadi imam ikut FKM itu sudah sejak muda. Ustadz Rizaldi itu mentor saya dulu, Pak Marwin Jamal itu mentor saya juga. Kemudian saya ke pondok, saya ke pondoknya setelah SMA Pak. Ya. Sampai di sana saya pikir sudah paling paten, ternyata Al-Fatihah saya dikoreksi 6 hari. Talaki saya 4 bulan saya baru boleh menghafal. 4 bulan saya baca bin nazar, baru saya boleh menghafal Quran. Oke, bacaan awak, kalau bahasa bacaan antum sudah license, sudah lisensi, boleh mulai menghafal juz 30. Padahal sebelum masuk saya udah banyak hafalan, tapi hafalannya banyak yang salah. Ya, nah jadi itu ya, jangan sampai kita tidak mau dikoreksi. Apalagi bilang, Ustaz, saya kalau sama istri saya bagus aja, istrinya bagus juga, sama-sama aja. Iya pantas dia bilang bagus. Kalau Al-Quran itu yang koreksi harus orang yang kafaah Qur'aniyahnya di atas kita, minimal setara. Kalau ibu minta dikoreksi orang yang lebih bagus ibu daripada dia bacaannya, pasti dia bilang paten, karena dia tak pandai. Maka kalau mau dikoreksi oleh orang yang kemampuannya di atas kita, ya. Nah saya dulu bertarget, misalnya ada 3 koreksi dari kiai, makrot ini, makrot ini, makrot ini. Besok saya nggak boleh salah. Ini ku ingat, besok jangan salah. Ya, kemarin dulu tuh saya huruf ho itu saya terlalu kayak G. Jadi kalau goiril magdu, goiril, karena beliau lemah kan, goiril magdu, wah bukan go. Dulu saya bacanya go. Hari ini salah, besok nggak boleh salah. Jadi apa yang dikoreksi besok jadi telaah dan nggak boleh terulang kembali. Ya, saya tapi apresiasi, saya tunggu acara yang ini, yang berikutnya Al-Fatihahnya sudah khatam, nanti mudah-mudahan saya siap menyimak juz 30-nya. Ya, tapi tanpa melihat mushaf, insya Allah. Iya tasbih, kan tasbih nggak boleh dia. Ya. Tadi Pak Suwarjono harusnya baca, jangan hafalan dalam hati aja aku bahas, hati aja aku bahas. Ya, kan harus sesuai judul ya. Jadi itu, dan biasakan ketika tampil itu hafalan terutama Al-Fatihah ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan kenapa Ustadz Rahmat dan Ustadz Dwika harus godok betul Al-Fatihah. Ya harus Ustadz. Pokoknya kalau nggak lulus jangan dilewatkan. Kenapa? Karena ini rukun sholat. Ya, Bapak Ibu kalau salah dibaca surat yang lain itu masih termaafkan karena hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau Bapak Ibu salah di Fatihah, nggak ada keselamatan lah. Ya, banyak Imam Syafi'i, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Muqni beliau mengatakan kalau ya kesalahan seseorang baca di surah Al-Fatihah, kemudian ya tagyirul makna, merubah makna, maka sholatnya ghairu sahihah, sholatnya bisa nggak sah. Itu dalam pendapat yang ketat namanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi kalau salah Fatihah nggak sah, bisa begitu. Kalau imam mazhab yang lain nggak sampai mengatakan nggak sah. Tapi ini bisa jadi pecut buat kita bahwa Al-Fatihah fasih harga mati. Ya, siap belajar terus ya. Ya, boleh nggak kalau saya bilang bersama Quran, Bapak Ibu bilang mulia, gitu. Boleh? Bersama Quran, Allahu Akbar. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kalaulah kurang sedap didengar, telan-telan aja lah, yang pahit jadi obat ya. Mudah-mudahan saya bukannya begitu. Kenapa? Karena saya kan tak jumpa lagi, usah jumpa terus ya. Demikian, Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.